Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, siswa baru SMP Negeri 1 Padalarang. Selamat berjumpa dan perkenalkan sebelumnya, nama Bapak adalah Otong Surami Harja. Dalam kesempatan kali ini, Bapak diberikan tugas untuk menemani kalian dalam kegiatan MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Nah, adapun materi yang akan Bapak bawakan pada kesempatan ini adalah tentang wawasan Wiyata Mandala. Apa itu wawasan Wiyata Mandala? Mari kita perhatikan bersama paparan yang akan Bapak sampaikan berikut ini. Ya, wawasan Wiyata Mandala. Apa itu wawasan Wiyata Mandala? Baik, kita lihat pengertiannya. Di sini ada istilah wawasan. Artinya wawasan itu adalah pandangan atau sikap terhadap suatu hakikat. Kemudian Wiyata adalah pendidikan dan Mandala adalah tempat atau lingkungan. Jadi wawasan Wiyata Mandala adalah suatu sikap yang memandang sekolah sebagai tempat atau lingkungan pendidikan atau tempat menuntut ilmu. Nah, fungsi sekolah. Apa itu fungsi sekolah? Fungsi sekolah adalah sebagai tempat masyarakat belajar, karena di dalamnya memiliki aturan atau tata tertib kehidupan yang mengatur hubungan antara guru, pengelola pendidikan, siswa dalam proses belajar mengajar atau PBM untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dalam suasana yang dinamis. Kemudian, apa itu ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar? Antara lain ada guru dan siswa, sehingga nanti timbul proses belajar mengajar yang tertib. Kemudian tercapainya masyarakat yang sadar, mau belajar dan bekerja keras. Kemudian yang ketiga adalah terbentuknya manusia Indonesia seutuhnya. Nah, manusia Indonesia seutuhnya adalah manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Prinsip sekolah antara lain, sekolah sebagai wadah untuk memberikan bekal hidup. Nah, kalian nanti di sekolah diberikan bekal hidup berupa ilmu pengetahuan, keterampilan, cara bersosialisasi, kemudian bergaul antar teman, berorganisasi, dan sebagainya. Itu yang nanti akan diharapkan menjadi bekal hidup kelak di masa depan. Kemudian tempat transfer knowledge. Transfer knowledge itu adalah transfer ilmu pengetahuan. Dan transfer of experience. Ini transfer of experience ini adalah transfer pengalaman. Jadi tempat berbagi ilmu pengetahuan dan berbagi pengalaman. Pengalaman apa? Itu pengalaman belajar. Yang ketiga, sekolah sebagai lembaga pengembangan bakat dan minat. Nah, Bapak yakin di antara kalian semua pasti memiliki bakat dan minat masing-masing. Nah, silakan di sekolah ini nanti kembangkan
bakat dan minat yang kalian miliki. Kembangkan dengan baik sehingga kalian bisa berkembang menjadi siswa nanti yang istilahnya betul-betul berpotensi untuk kehidupan di masa yang akan datang. Lalu sekolah sebagai tempat pendewasaan diri. Nah, pendewasaan diri artinya sekolah nanti kalian berupaya untuk belajar. Belajar tidak hanya menunggu pemberian dari guru, tidak hanya menunggu disuruh oleh guru, tapi kalian harus sadar bahwa tugas pelajar adalah belajar. Mencari sesuatu sehingga kalian menjadi tahu yang tadinya tidak tahu, menjadi bisa yang tadinya tidak bisa. Nah, di sini kalian sadar bahwa kalian masuk sekolah untuk belajar. Nah, di sini pendewasaan diri kalian dilatih nanti. Kemudian yang kelima, sekolah sebagai bagian dari masyarakat belajar atau learning society. Jadi masyarakat belajar di sini tidak hanya siswa, guru, tapi semua pihak yang terlibat di dalamnya itu bisa belajar dan mencari ilmu, menuntut ilmu, berbagi ilmu di sekolah ini. Kemudian penggunaan sekolah. Sekolah digunakan untuk apa? Sekolah tidak boleh digunakan. Nah, ini tidak boleh digunakan untuk apa saja. Yang pertama, ajang promosi atau penjualan produk. Jadi sekolah tidak boleh dijadikan tempat berjualan, ya, kecuali nanti kalau ada istilahnya ilmu yang berkaitan dengan penerapan ilmu yang berkaitan dengan proses pembelajaran. Nah, itu namanya proses belajar. Tapi kalau untuk dagang seperti biasa, kayak di pasar begitu, itu tidak boleh dilakukan di sekolah. Yang berikutnya adalah sekolah tidak boleh digunakan untuk penyebaran aliran sesat. Nah, ini ya, itu nggak boleh. Sekolah kalau kalian menerima tiba-tiba ada yang menyebarkan aliran-aliran yang tidak baik, nah, di sekolah itu tidak boleh dan harus segera dilaporkan. Kemudian propaganda politik atau kampanye. Nah, sekolah nggak boleh. Sekolah tidak boleh dijadikan ajang politik, tempat kampanye, gitu kan ya, untuk memilih salah seorang tokoh, misalnya ya, memilih calon dan sebagainya. Itu tidak boleh propaganda politik atau kampanye dilakukan di sekolah. Termasuk memajang poster-posternya, itu juga tidak boleh dilakukan di sekolah. Kemudian sekolah dijadikan syuting film. Tempat tanpa seizin Pemda. Sekarang kan kalian mungkin sedang lazim ya nonton untuk film-film kayak sinetron dan sebagainya. Nah, itu sekolah tidak boleh dijadikan tempat syuting sinetron gitu ya, atau film yang lainnya tanpa seizin Pemda, kecuali mungkin sekolah untuk syuting film pendidikan. Nah, ini berkaitan mungkin dengan proses pendidikan. Mungkin itu boleh saja, ya, kalau berkaitan dengan kepentingan pendidikan. Kemudian sekolah tidak kegiatan-kegiatan yang menimbulkan kerusakan itu tidak boleh di lingkungan sekolah. Contoh mengadakan pertunjukan musik, musik dangdut misalnya, atau musik rock yang mendatangkan kerusakan di lingkungan sekolah. Nah, itu tidak boleh dilaksanakan di sekolah. Nah, baik, kita akan melihat sekarang upaya-upaya untuk menjaga ketahanan sekolah. Nah, ketahanan sekolah ini lebih menitik beratkan pada upaya-upaya yang bersifat preventif. Preventif itu pencegahan, ya. Nah, untuk menjadikan sekolah sesuai dengan tujuan fungsinya, perlu dilakukan penataan Wiyata Mandala
melalui langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama adalah meningkatkan koordinasi dan konsolidasi sesama warga sekolah untuk dapat mencegah sedini mungkin adanya kegiatan dan tindakan yang dapat mengganggu proses belajar. Kemudian melaksanakan tata tertib sekolah secara konsisten dan berkelanjutan. Lalu melakukan koordinasi dengan komite sekolah dan pihak keamanan setempat untuk terselenggaranya ketahanan sekolah. Mengadakan penyuluhan bagi orang tua dan siswa yang bermasalah. Mungkin nanti ini di BK ya. Kemudian mengadakan penyuluhan dan pembinaan kesadaran hukum bagi siswa, lalu pembinaan dan pengembangan keimanan, ketakwaan, etika moral Pancasila, kepribadian, sopan santun, dan disiplin. Kemudian pengembangan logika para siswa, rajin belajar, gairah menulis, gemar membaca atau informasi, dan penemuan para ahli. Lalu mengikut sertakan siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler dan pengembangan diri. Nah, nanti kalian wajib mengikuti salah satu kegiatan ekstrakurikuler dan pengembangan diri yang ada di SMP Negeri 1 Padalarang. Nah, fungsi sekolah. Apa sih fungsi sekolah? Di sini sekolah bertugas dan fungsi kepala sekolah. Kepala sekolah ini bertugas dan bertanggung jawab memimpin penyelenggaraan belajar mengajar serta membina pendidik dan tenaga kependidikan serta membina hubungan kerjasama dan peran serta masyarakat. Nah, sekarang bagaimana mekanisme pelaksanaan wawasan Wiyata Mandala itu, ya? Untuk tahap preventifnya atau pencegahannya itu antara lain itu adalah menciptakan kebersihan, ketertiban, dan keamanan. Yang kedua, menciptakan suasana harmonis di lingkungan sekolah. Yang ketiga, membentuk jaring-jaring pengawasan kontrol. Nah, ini nanti berkaitan dengan pengawasan kalau ada pengaruh-pengaruh dari luar atau siswa yang membawa pengaruh dari luar yang kurang baik. 4, menghilangkan bentuk perpeloncoan. Nah, di dalam MPLS ini juga tidak boleh ada perpeloncoan gitu ya anak-anak. Yang kelima, meminimalisir keterlibatan kelompok ataupun perorangan dalam kegiatan sekolah. Ini nggak boleh ada kelompok-kelompok atau perorangan dari luar yang sengaja masuk terlibat dalam kegiatan sekolah tanpa tujuan yang baik. Kemudian adanya kegiatan ekstrakurikuler. Nah, ini salah satu mekanisme pelaksanaan Wiyata Mandala. Untuk tahap represifnya bagaimana? Represif itu penanggulangan ya. Kalau preventif itu pencegahan. Kalau penanggulangan bagaimana? Ini kalau sudah terjadi ya. Ini contohnya kalau siswa yang melanggar peraturan dan tata tertib sekolah contohnya, gitu kan. Nah, tindakan penanggulangannya seperti apa? Kita lihat. Itu mendamaikan para pihak yang terlibat perselisihan. Nah, berikut orang tua pendidik atau pendidik pembinanya. Nah, ini barangkali ada perselisihan-perselisihan yang mungkin saja terjadi. Ini ada upaya mendamaikan. Kemudian membatasi area tempat terjadinya aksi. Jadi nggak boleh di sekolah adanya tempat atau daerah yang kemungkinan digunakan oleh siswa untuk mendatangkan kegiatan-kegiatan yang sifatnya negatif, gitu ya. Kemudian menetralisir isu-isu yang berkembang dan mencegah timbulnya isu baru. Contohnya berita-berita hoax, ya anak-anak.
yang berkembang itu di sekolah itu tidak boleh, ya, karena itu bisa juga menimbulkan isu-isu baru yang tidak baik. Pandai-pandailah kalian menerima informasi, menyaring informasi. Kalau kurang tahu itu lebih baik bertanya, gitu ya. Itu untuk menetralisir isu yang berkembang yang tidak baik. Kemudian berkoordinasi dengan pihak keamanan apabila terdapat pihak luar sekolah yang melanggar keamanan, ketertiban, perbuatan kriminalitas di lingkungan. Ini kami di sekolah bisa bekerja sama dengan kepolisian misalnya, dengan Babinsa ataupun Babin Kamtibmas. Yang kelima, mengungkap lebih lanjut keterlibatan pihak luar sekolah atau kasus yang timbul dan menyelesaikannya secara hukum. Nah, ini kalau ada pihak-pihak luar yang bertindak melanggar hukum, itu bisa diselesaikan secara hukum juga. Yang keenam, mengikutsertakan para ahli untuk mengadakan bimbingan dan penyuluhan. Nah, nanti juga kalian di sekolah, apalagi sudah PTM anak-anakku ya, nanti sekolah juga suka mendatangkan para ahli dari luar untuk mengadakan bimbingan penyuluhan berbagai bidang untuk kalian. Yang ketujuh, memberikan sanksi sesuai tata tertib yang berlaku. Di sekolah ini ada tata tertib yang diberlakukan dan itu mengandung sanksi ya anak-anakku. Nah, demikianlah paparan yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Bisa menjadi bekal bagi kalian semua dalam nanti ya menuntut ilmu yang dijalankan di SMP Negeri 1 Padalarang. Akhirnya Bapak mengucapkan terima kasih. Selamat belajar anak-anakku di SMP Negeri 1 Padalarang. Semoga kalian senang, semangat, dan sukses. Demikian anak-anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.